Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah, kita jumpa lagi pada bahasan selanjutnya. Kita akan tetap membahas buku Mindfulness Zikir Nafas yang ditulis oleh Bapak Setio Purwanto pada bab Mindfulness Islam. Kali ini kita membahas subbab yang Apa itu zikir nafas sadar Allah? Zikir nafas sadar Allah adalah bentuk latihan untuk menyadari keadaan saat ini. Allah sedang menggerakkan apa terhadap kita. Latihan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi siapa saja boleh melakukan latihan zikir nafas sadar Allah. Tidak terikat pada umur, ya, tidak terikat pada keilmuan dan lain-lain. Jadi siapa saja. Zikir sendiri artinya ingat. Namun jika dikaitkan dengan Allah, maka artinya menjadi sadar Allah, bukan ingat Allah. Jadi kalau Jawa, zikirku eling. Ya, eling. Eling itu memang konotasinya dua. Eling berarti ingat, eling berarti sadar. Itu kalau bahasa Jawa. Di sini zikir itu juga berarti ingat. Tapi kalau dikaitkan dengan Allah, itu berarti sadar, menyadari Allah. Zikir nafas berarti zikir yang menggunakan nafas. Setiap nafas masuk menyebut hu, dan setiap keluar nafas menyebut Allah. Hu dan Allah ini berfungsi untuk membangkitkan kesadaran bahwa ada yang menggerakkan nafas masuk dan nafas keluar, yaitu Allah. Kesadaran yang dibangkitkan adalah kesadaran yang sekarang atau saat ini, yaitu saat nafas masuk dan keluar. Dengan fokus kepada nafas dan zikir, secara otomatis kita tidak lagi menilai, tidak lagi menolak, atau lainnya. Kita hanya sadar saat ini dari waktu ke waktu. Hal seperti ini akan memberikan pencerahan dan meningkatkan pemahaman-pemahaman baru yang tidak kita duga. Jadi dengan menyebut hu ketika nafas masuk, Allah ketika nafas keluar. Ya, ini kalau kita teruskan dengan tenang, santai, ketika jiwa menuju Allah, 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 kita terus silatun ke Allah. Ya, sampai kita mencapai kondisi-kondisi tertentu atau melewati kondisi-kondisi tertentu, sehingga muncul satu pemahaman baru yang berasal dari Allah itu sendiri. Zikir nafas sadar Allah adalah meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Melalui nafas masuk dan nafas keluar yang kita ikuti dan kita biarkan, latihan ini akan membangkitkan sikap ridho dengan takdir Allah. Hebatnya, zikir nafas sadar Allah tidak hanya terletak pada latihan yang hanya di nafas, namun akan lebih dahsyat lagi karena kita dapat menerapkannya dalam hidup keseharian. Semakin kita terhubung dengan keadaan keseharian, dengan sikap penuh sadar Allah, maka akan memberikan keajaiban yang tidak kita duga sebelumnya.
Jadi kita berlatih zikir nafas sadar Allah itu tidak hanya pada saat duduk, ya, diam, tenang, tapi juga tetap berlatih dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari. Dengan demikian, maka akan ada perubahan hidup kita secara lebih baik yang signifikan, ya, yang sangat berarti. Selanjutnya, kesadaran terhadap perbuatan Allah yang saat ini sedang terjadi adalah salah satu bentuk sikap ihsan atau sikap baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi sadar Allah ini, kita tidak perlu menjadi seorang kiai, ulama, atau harus ikut aliran tasawuf tertentu, atau ikut baiat di jalur organisasi tarekat tertentu. Siapapun kita bisa melakukan dan mengamalkan zikir nafas sadar Allah ini. Sadar Allah ini adalah cara terbaik untuk menjadi manusia utuh yang sadar akan siapa penciptanya, siapa yang menghidupkan, dan menggerakkannya. Jadi ini untuk umum, ya. Untuk siapapun boleh belajar atau berlatih zikir nafas sadar Allah. Zikir nafas yang ditampilkan dalam buku ini adalah sebuah cara untuk mencapai kesadaran. Ini bukan ritual mistis yang penuh dengan kegaiban yang mungkin pernah kita bayangkan atau dipersepsi secara salah dalam kurung atau dipersepsi secara berlebihan kurung tutup oleh sebagian orang. Jadi di sini tidak ada mistis-mistisan, tidak ada gaib-gaiban. Ya, kita belajar zikir nafas saja. Kita belajar silatun ke Allah agar kita mempunyai kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Zikir nafas adalah metode pengaktifan kesadaran dengan tujuan agar kita mampu untuk menyadari Allah yang sedang menggerakkan kita setiap saat. Menyadari Allah dalam setiap saat bukan hanya pengetahuan belaka, namun menyadari Allah ini adalah keadaan laku atau perbuatan yang harus istiqomah dijalankan, yang diharapkan akan membangkitkan kesadaran kita. Hingga akhirnya kita bisa mencapai suatu titik keadaan di mana kita bisa sadar bahwa setiap gerak adalah digerakkan Allah. Metode zikir nafas akan perkenalkan siapa sebenarnya diri kita dan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal diri ini, kita akan lebih mengenal apa yang sedang terjadi pada diri kita. Kita akan sadar bahwa ada hal yang kita suka dan ada yang tidak kita suka dalam kehidupan ini. Dengan metode zikir nafas, kita disadarkan untuk lebih memperdalam siapakah diri kita, memperdalam sedang diapakan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sadar dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dan dari detik ke detik. Selain itu, kita akan sadar bahwa kejadian sekarang memiliki peran untuk terjadinya kejadian berikutnya. Memahami hal ini berarti kita dapat hidup sesuai dengan kehidupan kita sendiri.
Jadi zikir nafas ini selain kita lakukan dengan diam, kita juga melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Kita sadari aktivitas kita, sedang minum kita sadar kalau kita sedang minum, sedang menulis kita sadar kalau kita sedang menulis, sedang membaca kita sadar kalau kita sedang membaca. Begitupun pada kegiatan-kegiatan lain. Jadi kita bisa sadar dari waktu ke waktu, dari detik ke detik. Sadar yang bagaimana? Ya sadar Allah. Kita sedang digerakkan untuk minum, digerakkan untuk membaca, digerakkan untuk menulis, digerakkan untuk makan, digerakkan untuk yang lain-lain. Kita menyadari bahwa yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran seperti ini harus kita bangun dengan diri kita sendiri. Kita tidak dapat mengandalkan orang lain atau mengandalkan keluarga dekat kita. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk membangunkan kita dari ketidaksadaran akan Allah ini, mereka tidak akan mampu. Jadi, diri sendirilah yang akan dapat membangunkan kita sendiri. Jadi, untuk sadar Allah ini, kita memang harus melakukan sendiri. Mengamalkan sendiri. Karena sadar Allah tidak bisa diwariskan. Jadi yang bisa membuat kita sadar Allah ya diri kita sendiri. Gitu. Latihan kesadaran dengan zikir nafas ditujukan bukan untuk mencari jalan keluar atau solusi dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Namun tujuannya justru lebih dari itu. Dengan zikir nafas sadar Allah, kita akan menemukan secara sadar langkah-langkah yang tentunya semua dari Allah. Jadi, kalau kita berlatih zikir nafas sadar Allah dengan tujuan untuk mencari solusi dari masalah hidup yang sedang kita hadapi, justru akan menemui jalan buntu. Akan tetapi, jika kita dalam berzikir nafas bersikap terbuka, ikhlas hanya karena Allah, maka insya Allah jalan solusi akan diberikan Allah. Buku ini ditujukan kepada siapapun yang berkeinginan untuk membangkitkan kesadaran akan Allah dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kepada siapa saja yang mau memperhatikan, menyadari keadaan saat ini dan di sini. Jadi, apakah zikir nafas dapat memberikan solusi-solusi hidup? Ya tidak bisa. Yang berikan solusi-solusi hidup itu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya dari bahasan ini. Jadi jangan mencari solusi pada saat zikir nafas. Ya mencari Allah. Ya, jangan ke solusi tapi ke Allah pada saat zikir nafas. Maka insya Allah, Allah akan berikan satu jalan, Allah akan berikan satu solusi terhadap seluruh permasalahan-permasalahan hidup kita. Demikian Bapak Ibu, pada bahasan kali ini semoga bermanfaat. Apabila ada yang belum jelas, silahkan ditulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.